Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Muzakir Ramadan. Kami dari kelompok 1. Kali ini saya akan menyampaikan tentang peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi, dan kompetensi PKN. Mari saksikan tayangan berikut ini. Salah satu kasus yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah kasus di mana salah satu perguruan tinggi di Indonesia mahasiswanya melakukan hal yang tidak wajar, baik itu turun ke jalan yang menimbulkan kerusuhan, atau bahkan tawuran antar kampus, apalagi sampai dengan membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Sangat disayangkan jika hal seperti ini masih terjadi pada zaman sekarang, yang dimana mahasiswanya atau generasi bangsa harus mencerminkan perilaku yang baik, yang itu akan berdampak bagi adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Saya Aldi Winata dari Teknik Mesin. Saya mengambil Teknik Mesin karena saya ingin menjadi insinyur gambar. Karena menurut saya insinyur gambar di Indonesia itu peluang kerjanya lebih banyak dan masih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai insinyur gambar. Saya mengambil cita-cita menjadi insinyur gambar karena menurut saya menggambar itu suatu kreativitas dan memang hobi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alvarez Aryadi dari jurusan Teknik Mesin. Saya di sini mengambil poin nomor 3, yaitu kasus yang dapat mengancam eksistensi kawasan Nusantara. Di sini saya mengambil tema tentang kasus sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena kita sudah tidak asing lagi dengan perebutan sengketa Indonesia versus Malaysia. Sudah ada sejak tahun 1960 dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Kedutaan besar Malaysia seringkali mengancam ke Jakarta dengan sasaran pengunjuk rasa yang marah yang mengatakan bahwa Malaysia mencuri budaya Indonesia. Di sini juga banyak berbagai faktor, mulai dari Malaysia yang mungkin emang ingin merebut kebudayaan Indonesia, atau emang di negeri ini yang susah untuk melestarikannya. Di sini saya mempunyai beberapa solusi, yaitu lebih melestarikan budaya Indonesia mulai dari anak muda, dewasa, dan lain-lain, dan lebih menghargai tentang budaya kita dan saling memperkuat sama lain agar kebudayaan Indonesia tidak dapat direbut. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari era globalisasi. Dampak positif dan negatif dari globalisasi dapat kita rasakan di sekeliling. Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia. Kemajuan teknologi dan transportasi membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Secara fisik, globalisasi ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia melalui transportasi udara. Coba bayangkan bagaimana cepatnya penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Lumpur di Malaysia, atau dari Denpasar Bali menuju Sydney di Australia dan sebaliknya. Menyatukan antar kota yang di berbagai belahan dunia dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional, serta cabang-cabangnya. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi dari
kemajuan bidang di kemudian dipengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, serta bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Contoh dampak positif di era globalisasi adalah: 1. Sistem pemerintahan semakin terbuka dan demokratif. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 3. Meningkatkan gerak sosial masyarakat. Dan 4. Meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Dampak negatif di era globalisasi adalah: 1. Memudarkan rasa nasionalisme. 2. Memudarkan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. 3. Munculnya kesenjangan ekonomi. 4. Memudarkan nilai-nilai sosial masyarakat. 5. Munculnya benturan budaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hai, apa kabar? Nama saya Adi Satya Raharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang viral belakangan kali ini. Kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dan di kesempatan kali ini, saya juga akan memberikan opini saya tentang kasus tersebut. Berikut cara penyelesaian masalahnya dan juga harapan ke depannya versi saya. Mari kita mulai dan kita lihat tayangan berikut ini. Imade Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan Jring, ialah seorang musisi asal Bali dan pentolan sebuah band rock besar di Indonesia. Selain terkenal dengan karya-karyanya di bidang musik, Jring juga terlihat sangat peduli terhadap rakyat, terutama alam. Dia juga sering menyuarakan aspirasi melalui media sosialnya, sampai-sampai menolak manggung dalam sebuah pagelaran musik demi melindungi alam Bali. Belakangan ini, Jring terjerat kasus. Dia dituduh menghina sebuah profesi dengan mengkritik kinerja profesi tersebut menggunakan kalimat yang katanya cukup menyakiti hati profesi tersebut. Padahal, yang dilakukannya ialah semata-mata hanya untuk menyuarakan keluh kesah rakyat. Berawal dari unggahan ini, ada seorang ibu hamil yang terpaksa merelakan kepergian buah hati tercintanya. Dikarenakan prosedur rumah sakit yang mengharuskan ibu tersebut melakukan tes rapid dulu agar memastikan bahwa terbebas dari virus corona sebelum melakukan persalinan. Sayangnya, ibu tersebut tidak memiliki uang untuk melakukan tes rapid sehingga dia ditolak di beberapa rumah sakit. Dan sangat disayangkan, buah cintanya harus meregang nyawa karena terhalang tes rapid yang kala itu sangat mahal. Hal inilah yang membuat Jring meradang. Dia pun mengkritik keras kepada organisasi profesi tersebut. Iya, Ikatan Dokter Indonesia. Awalnya dia mengkritik biasa saja, hingga suaranya tak digubris. Dia pun melontarkan sedikit kalimat yang katanya menyinggung atau menyakiti hati dari ID, sehingga ia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lucunya, di sini setelah Jring menggunakan kalimat yang kasar tersebut, baru ada respon dari ID. Singkat cerita, setelah melalui persidangan yang kelihatannya ada sebuah kepentingan, Jring pun didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Sebelum itu, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Bahkan pihak yang melaporkannya pun tidak ingin memenjarakannya. Namun ternyata majelis hakim berkata lain. Hakim menetapkan Jring bersalah dan dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Dan katanya jaksa penuntut umum pun tidak puas dengan hukuman yang diberikan majelis hakim ini. Di sini saya akan memberikan opini saya. Pertama, menurut saya apa yang dilakukan Jring tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah juga. Mungkin jika dia menggunakan kalimat yang lebih bagus, mungkin tidak akan terjadi kasus seperti ini. Tapi apakah mengkritik dengan menggunakan kalimat yang bagus bisa didengar? Dan juga apa yang dilakukan ID
saya rasa tidak sepenuhnya benar juga. Melindungi keprofesionalitasan dan kredibilitasan sebagai seorang dokter wajar-wajar saja. Tapi harusnya kan di negara yang membebaskan kebebasan berpendapat ini bukan menjadikan penjara sebagai hukuman terakhir bagi seorang pengkritik. Menurut saya cara penyelesaian masalah ini adalah tidak perlu dengan ke jalur hukum, bisa diselesaikan dengan cara berbicara baik-baik tanpa harus mengorbankan kebebasan berpendapat seseorang. Harapan saya untuk kedepannya, semoga kasus ini tidak terjadi lagi, dan jikapun ada seorang pengkritik, sebaiknya tidak harus dijebloskan ke penjara, melainkan bisa dibimbing melalui pembinaan. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin bertanya kepada semua kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Dikala negara lain bisa keluar dan sudah mulai bangkit dari bencana corona ini, mengapa negara kita masih terlihat nyaman-nyaman saja? Bukankah katanya virus ini mematikan? Dan yang menjadi perhatian saya berikutnya adalah baru-baru ini terjadi lagi dan lagi korupsi di Indonesia. Dan sungguh sangat riskan, di mana korupsi di sini berimbas pada masyarakat Indonesia. Dan yang dikorupsi pun dana bantuan sosial untuk penanggulangan bencana virus corona. Terakhir dari saya, sebenarnya virus corona ini benar-benar virus mematikan atau hanya sebuah virus yang menjelma menjadi sebuah kepentingan? Ade Satya Raharjo, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.